Yo, salam olahraga. Baik lagi bersama saya Ian Edbrun Ondor. Pada segmen ini kita akan ngomongin soal Euro 2020 yang udah kelar kemarin. Seminggu, ya kurang lebih seminggu, 2 minggu kemarin lah. Pesta sepak bola terbesar di benua Eropa udah kelar. Italia keluar jadi juara ngalahin Inggris. Ya, kemenangan yang mantap lah buat Italia setelah nggak lolos Piala Dunia. Mereka berbenah, terus perubahan-perubahan dilakukan dan hasilnya sangat menggembirakan. Football nggak pulang ke Inggris. It's coming to Rome. It's coming to Rome. Hahaha. Jadi football nggak coming home ya, asik banget. Selamat buat Italia. Banyak sekali kejutan, banyak pemain-pemain yang meledak, rising star, kuda-kuda hitam juga naik yang muncul. Euforianya pasti gak akan hilang semalam lah, apalagi nyangkut ke liga-liga juga. Pemain-pemain yang market value-nya naik drastis. Chiesa aja udah dapat tawaran dari Munchen sama Liverpool kalau nggak salah, sama Chelsea juga. Terus Mikkel Damsgaard juga ya. Nah, itu sedikit soal flashback kemarin. Jadi saya di sini mau ngulik satu momen yang nggak kalah kerennya sama kekalahan Inggris. Jadi momentum itu adalah di upacara pembukaan. Upacara pembukaan ini di Italia, di Roma kalau nggak salah, di Olimpico. Jadi jam 2 malam dulu itu pas pembukaan saya kebetulan masih tidur itu, tapi TV nyala. Nah, ketika Andrea Bocelli nyanyi Nessun Dorma itu ya. Nessun Dorma itu artinya kalau bahasa Inggrisnya non sound sleep, nggak boleh ada yang tidur, bangun semua, bangun. Nah, saya akhirnya bangun beneran. Karena ya refleksi, Nessun Dorma itu sebenarnya lagu yang saya suka kebetulan. Itu sebelum tahu Andrea Bocelli, sebelumnya tahu dulu Pavarotti dengan suaranya yang khas ya. Itu saya suka banget Nessun Dorma. Di situ refleks ketika dengar langsung bangun juga, ikut bangun langsung stay tune depan TV. Dan dari situ saya rasa ya Italia sukses menyelenggarakan upacara pembukaan yang nggak hanya menghibur, nggak hanya bombastis, nggak hanya berwibawa buat bangsanya sendiri, tapi sesuatu yang berkelas. Dalam arti ya, siapa nggak tahu Andrea Bocelli. Andrea Bocelli adalah seorang penyanyi tenor yang udah melegenda ya. Terus penampilannya oke, pendukungnya ada tari di belakang, ada petasan. Nah, itu semua settingnya itu bagus banget, perfecto. Ketika Alba Vincero, nah itu terakhirnya itu langsung ada kayak petasan tuh, wih itu. Kalau nggak jam 2 malam saya teriak itu, keren banget, apa ya, menyentuh hati itu, apa gregetnya itu wah, kalau datang di stadion langsung asli itu keren banget. Nah, dari situ tuh kayak gimana ya, dengerin Nessun Dorma itu bikin greget, bikin, kalau orang Jawanya gumregah, membangkitkan semangat. Ya kita tahu arti harafiah dari lagunya kan kayak itu sebentar ya. Jadi Nessun Dorma itu adalah rangkaian dari aria atau istilahnya aria itu adalah kayak satu part musik di dalam satu kayak opera lah, permainan opera. Kalau nggak salah namanya opera Turandot. Nah, si ini tadi
Nessun Dorma itu di akhir. Jadi ketika dulu tuh ada cerita Turandot itu sedikit aja ya. Cerita Turandot itu kayak ini, ada seorang putri kerajaan, dia itu bikin sayembara yang terus dia itu ngasih teka-teki yang bisa nebak teka-tekinya dia. Ada 3 teka-teki itu dia bisa boleh nikahin si putri ini. Kalau gagal dipancung. Jadi satu ketika ada pangeran, datanglah dia, namanya Kalaf itu. Dia berhasil menebak teka-tekinya. Terus ketika itu dibalik, si putri itu tanyain, kamu tahu namaku apa enggak? Kalau kamu nggak tahu namaku, aku nggak mau nikah sama kamu. Wah, ini kalau begini mati semua dong. Nah, setelah itu si putri ini bener-bener terus ngumumin ke semua rakyatnya, jangan ada yang tidur, Nessun Dorma. Akhirnya ya terus puterlah lagu itu, Nessun Dorma. Nah, di situ Nessun Dorma si Kalaf itu kayak menyatakan, saya pasti menang, pasti ada kemenangan dari kita, kemenangan cinta. Akhirnya singkat cerita ya, semua happy ending. Si putri sama si Kalaf tadi menikah karena tahu namanya itu cinta. Waduh. Ya, itu flashback ya. Terus Nessun Dorma tadi. Yang mau saya katakan di sini adalah Nessun Dorma ini nggak bisa diartikan ya cuman penampilan pembuka aja, tapi ini tuh kayak kode sebagai orang Jawa yang udah mulai terbiasa dengan simbologi. Hal-hal ini tuh nggak bisa langsung dibiarin kayak angin lalu gitu loh. Saya tuh agak kepo kadang-kadang, meskipun pendekatan saya ke beberapa hal itu agak pseudoscience atau bisa dibilang cocok logi. Tapi nggak apa-apa lah, nambah-nambahin pikiran. Nah, menurut saya ini Nessun Dorma ini kode buat apa sih? Sebuah pernyataan juga. Pernyataan untuk apa? Bahwa Italia itu sekarang tuh timnas ya, terutama timnas Italia, semuanya pendukungnya, official, pelatih, kitman, pendukung yang bukan orang Italia pun sekalipun nggak boleh tidur. Ya cocok tau orang Indonesia mainnya nontonnya Italia itu malam-malam, jadi nggak boleh tidur. Nah, ini buat penonton sini ya, tapi buat penonton Italia, buat timnas Italia sendiri, ini tuh kayak kayak pernyataan, kita tuh udah tertidur dulu tuh kita tertidur pas kita nggak lolos Piala Dunia 2018, kita tuh tertidur. Jangan sampai kita tertidur lagi, jangan sampai lengah, terlena gitu loh. Pada kesempatan yang bagus ini tuh, ayo kita manfaatkan sebagai momentum yang bagus, momentum kebangunan Italia. Nah, terbukti kan akhirnya Italia tuh berbangun. Lihat aja dari berapa pertandingan Bonucci misalnya. Bonucci di Juventus berapa bikin blunder, berapa kadang bengong, kadang bilang rock bengong. Tapi ketika bertanding sama timnas Italia kemarin dengan duetnya si Chiellini, nggak ada blunder. Chiellini pun juga tampil prima, bahkan duo back ini jadi dua pemain terbaik Italia dan bahkan starting line up terbaik di Euro 2020. Terus siapa? Gigio Donnarumma juga tampil prima di pertandingan penting, apalagi udah ini ya setelah penyisian itu benar-benar banyak dia save yang bagus, semua fokus banget, benar-benar tangkapannya tuh misalnya lengket semua, dan main-main lainnya juga. Nah, bahkan ini Lord Bernardeschi sorry,
Lord Bernardeschi biasa di Juventus itu kan juga jadi Lord. Tapi kalau di timnas 2 kali adu penalti masuk semua dan ada satu yang ditendang ke tengah. Ini menunjukkan beberapa kebangunan mentalitas. Di Juventus kayak gini, tapi di timnas dia tuh menunjukkan mentalitas yang bagus. Ada kepercayaan yang bisa dia bayar loh. Ya, Euro 2020 ini juga ternyata menjadi tahun yang Nesundurma atau tahun yang kebangkitan juga buat tim-tim kuda hitam kayak Denmark, terus Swiss sama ya Ukraina misalnya. Kita ambil Swiss lah yang heroik ya, meskipun bukan unggulan melawan tim mega bintang Prancis, mereka dengan semangat tinggi terbangun ya, mereka bisa menang lawan Prancis. Terus Denmark yang di awal Euro sudah kehilangan maestro lini tengah mereka, Christian Eriksen, tapi nggak diduga juga bisa melaju sampai semifinal. Ini kan hal-hal yang luar biasa ya. Kebangunan ini itu keren dan heroik. Jangan salah, tim-tim supporter di negara Swiss dan Ukraina itu semangat mereka itu juga naik karena selama ini dihajar oleh pandemi, kondisi psikisnya juga secara umum ya, psikis dari negara ini juga agak terpukul. Nah, dengan adanya kemenangan-kemenangan heroik dari timnas negara yang underdog ini, yang kuda hitam ini, itu di negara mereka masing-masing tuh kayak kena satu moral boost yang tinggi. Itu moral boost tuh luar biasa. Bagaimana ya, ada ledakan emosi yang luar biasa, ada kesenangan euforia yang meluap-luap. Itu buat imun kan bagus banget. Bagaimana mungkin kalau di sana kan nontonnya mungkin prime time ya, nggak kayak di sini. Pas prime time mereka nggak bisa kemana-mana, stay at home, tapi menonton timnasnya adrenalin terpacu, terus ada kegembiraan yang luar biasa. Wah, itu pasti ada hadiah, kayak dapat hadiah yang gede lah. Secara moral tuh boost moral yang tinggi dan itu nggak ternilai harganya. Makanya Nesundurma ini spesial banget. Nggak mungkin kalau nggak tiba-tiba dipilih, kita nyanyi Nesundurma aja, kenapa nggak di Depok aja misalnya kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya spirit seperti ini tuh cocok-cocokan kayak gini ya. Benar tidaknya Nesundurma itu sebuah cywar atau pernyataan, ya kita nggak tahu benernya, tapi cocok kan dengan apa-apa yang terjadi dengan timnas Italia di Euro kan tetap ada dampaknya. Mungkin kita bisa gali lebih banyak hal soal Nesundurma itu. Kalau dibedah liriknya mungkin akan ketemu juga itu simbologi atau kata-kata yang mungkin menjiwai ke permainan timnas Italia di tahun ini, di Euro ini. Makanya saya tetap nggak percaya kalau Nesundurma ini nggak mewakili wajah Italia di Euro 2020. Ini nggak mungkin dipilih sembarangan. Makanya nggak bener ya, yang penting cocok lah. Dan selain anggapan saya yang pertama tadi, saya rasa Nesundurma ini juga ditujukan bukan hanya untuk timnas Italia, tapi ditujukan juga kepada seluruh dunia. Kenapa ke seluruh dunia? Karena ada harapan sebuah kebangunan dari dunia yang sekarang ini lagi lesu,
lagi lagi tengkurap lah, lagi tertidur atau memang di grounded lah istilahnya, karena pandemi, karena banyak hal. Semoga di akhir nanti kita setelah pandemi ini kita akan Nessun Dorma, akan Vincero, akan menang, sepak bola akan kembali gairahnya, kehidupan secara umum akan kembali lagi semula, tatanan-tatanan kehidupan sosial, budaya, olahraga juga akan membaik seperti sedia kala. Kesimpulannya, Euro ini adalah Euro yang Nessun Dorma, artinya Euro yang meningkatkan kebangunan atau meningkatkan semangat atau gairah orang-orang. Kita lihat dramanya, kita lihat ketegangannya, final sampai pagi, terus intriknya, pemain-pemain yang bersinar, tragedinya itu kan semua menguras emosi lah, mengejutkan dan segalanya itu. Akhirnya gairah-gairah lama sepak bola kembali, terus orang-orang kayak tim-tim besar yang kalah sama tim-tim kecil juga mungkin esok akan Nessun Dorma juga, akan kembali terbangun seperti Italia yang sekarang. Dan semua orang tuh sekarang di negara-negara underdog terutama ya, yang kemarin main negara non unggulan lah, itu akan dapat satu suasana yang bagus sih, moralnya naik, terus seneng, heroik banget lah, semua akhirnya terbangun kecuali Inggris. Gitu sih debut saya di konten yang tidak ada namanya ini. Semoga menginspirasi, dan buat teman-teman jaga kesehatan, stamina fisik, olahraga, terus jangan lupa ibadah, dan juga minum vitamin. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk menyimak konten ini. Salam Forza Juve, Forza JVGN. Wuhui.